السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini berada di hari-hari terbaik, di hari-hari istimewa, yaitu hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Hari-hari yang mana diperintahkan kita untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, yang mana mereka memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil di hari-hari seperti ini. Begitu juga dengan amal-amal saleh yang lain, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya terlebih di hari-hari yang Allah lebihkan. Jadi tidaklah satu waktu Allah istimewakan, melainkan melakukan amal di waktu-waktu tersebut juga istimewa. Sebagaimana ada tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beramal di tempat tersebut juga nilainya berbeda. Maka tidak sama nilai salat Masjid Baitur Rahman dengan Masjidil Haram. Tidak sama salat di Baitur Rahman dengan Masjid Nabawi. Tidak sama salat di Masjid Baitur Rahman dengan Masjid Al-Aqsa. Beda yang dilebihkan. Begitu juga dengan masa-masa yang Allah menggulirkan kepada kita, yang sebenarnya pergantian siang dan malam itu sekaligus memberikan rasa optimis kepada orang-orang bertakwa, kepada orang-orang beriman, bahwasanya pergantian satu keadaan di dunia ini dan keadaan yang lain, susah, senang, senang dan susah, itu merupakan sunnatullah sebagaimana pergantian siang dan malam. Alam tara anna Allah yulijul layla fil nahar wa yulijul nahara fil layl. Itu sunnatullah. Maka inna fi ikhtilafil layli wan nahar, itu adalah ayatil liqaumin yattaqun, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, di muqaddimah ini saya ingin mengatakan, sesuai dengan tema hadis yang sedang kita bicarakan, kalau seandainya di hari-hari sebelumnya kita masih banyak lalai, maka di hari-hari seperti ini, di hari-hari Dzulhijjah ini, mestinya kita maksimalkan, kita usahakan untuk meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita.
Harus ada target-target amalan. Harus ada target baca Al-Quran. Selain amal-amal yang wajib seperti ibadah salat, kita tingkatkan yang sunatnya. Begitu juga dengan bacaan-bacaan zikrullah. Ini mesti kita prioritaskan. Nah, ini bagian pada kita usaha mengamalkan kelebihan yang Allah sebutkan. Al-Quranul Karim wal fajr wa layalin ashr. Itulah para ulama tafsir mengatakan itu adalah hari-hari Dzul Hijjah. Hadirin yang saya muliakan, hadis yang sedang kita bahas mengingatkan kita akan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurna min husni islamil mar'i yani min tamami dinihi. Di antara tanda sempurnanya agama seseorang. Jadi agama seorang dengan orang yang lain ini bisa berbeda-beda. Jadi agama seorang itu bisa sempurna, bisa namanya berkurang. Berkurangnya agama seseorang itu juga disebabkan oleh perilaku dia sendiri. Ya, jadi tanda orang kurang dalam agamanya adalah ketika dia lebih banyak mengisi waktu-waktunya dengan pekerjaan, perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia. Itu menunjukkan kurang agamanya. Ya. Jadi kita biasa lebih mudah memberikan komentar terhadap orang yang kurang akalnya. Kurang akal. Sebenarnya orang yang kurang agama juga kurang menggunakan akalnya. Ya, kurang menggunakan akalnya. Hadirin yang saya muliakan, maka orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, termasuk di antaranya adalah dia meninggalkan membicarakan orang lain. Jangan sampai musuh Islam itu selamat dari omongan kita. Sedangkan saudara kita yang seagama tidak selamat dari lidah kita. Musuh-musuh Islam yang hari ini gencar memerangi kaum muslimin, bahkan sejak dahulu, itu selamat. Tapi saudara kita kaum muslimin seiman, bahkan mereka orang yang memperjuangkan agama Allah, orang yang mewakafkan hidupnya untuk mengajarkan manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala, itu enggak selamat dari lisan kita. Ini bahaya. Padahal kita enggak pernah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kafir ketika perang Tabuk, tidak pernah berperang memerangi orang Romawi, tidak pernah berperang mengawal, tidak pernah. Tapi saudara kita yang muslim itu enggak selamat dari lidah kita. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah bab oleh Imam Al-Mizzi rahimahullah taala dalam kitab Tahdhibul Kamal, ketika membicarakan biografi Iyas bin Muawiyah dari Sufyan bin Husain. Beliau mengatakan kuntu inda Iyas bin Muawiyah, ketika aku bersama Iyas bin Muawiyah. Waktu itu bersamanya ada seorang laki-laki. Maka aku takut kalau aku bangun duluan nanti dia akan membicarakan tentang aku dan seterusnya. Maka aku tetap bersama ia sampai orang itu bangkit. Ketika orang itu sudah pergi, maka aku menyebutkan kepada Iyas bin Muawiyah, fulan begini, fulan begitu, tadi dia begini, tadi dia begitu. Maka Iyas pun melototiku, melihat padaku, tanpa berkata apa-apa. Sampai aku selesai berbicara,
Selesai aku ngomong, beliau baiklah bertanya, "Aghazawta ad-Dailam?" فقلت لا. فغزوت السن؟ فقلت لا. فغزوت الهند؟ فقلت لا. فغزوت الروم؟ فقلت لا. Beliau menyebutkan sejumlah. Waktu itu adalah momen-momen jihad besar. Semua jawaban aku enggak ikut. Aku enggak bersama mereka, tidak orang yang memerangi aku. Beliau mengatakan, engkau seorang orang kafir tadi, musuh-musuh orang memerangi kaum muslimin, kamu enggak ngomong. Selamat. Lidah kamu itu selamat dari membicarakan orang-orang kafir. Tapi tidak selamat saudaramu ini tadi. Lidahmu itu enggak bisa selamat saudaramu ini tadi. Hadirin saya muliakan, maka di sini dikatakan fal wajib 'alal muslim. Maka kewajiban bagi seorang muslim terlebih khusus lagi. Ulama menasihati terlebih khusus lagi kita para pelajar ilmu. Kalau bagi seorang muslim itu wajib, terlebih bagi khusus seorang pelajar ilmu, seorang penuntut ilmu, agar dia waspada, agar dia betul-betul menjaga lidahnya dan menggunakan waktu-waktunya kepada hal yang bermanfaat. Jangan sampai lidah dan waktunya, segala tindak tanduknya itu habis kepada perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Jangan sampai dia menipu dirinya dalam perkara tertentu sampai dia akhirnya melakukan sesuatu yang tidak terpuji dari perkara yang diharamkan. Bagaimana menipu diri dan tertipu dirinya? Di antara perubahan yang terjadi hari ini, jemaah yang saya muliakan, dan terjadi pada hati manusia, ada kalanya menampilkan keburukan dengan penampilan yang baik. Keburukan, tapi ditampilkan dalam bentuk penampilan yang baik. Falihada, maka oleh sebab itu banyak manusia tertipu dengan penampilan tadi, padahal keburukan. Namun dia berkesingkan kebaikan. Keburukan berbajukan kebaikan. Hari ini tumbuh, muncul orang-orang fasik, ahlul fujur, orang-orang jahat, yang dia menipu banyak manusia dengan penampilan-penampilannya. Mimman, di kalangan mereka ada orang yang merendahkan, meremehkan, bahkan memfitnah ahli ilmu, itu para ulama. Mereka memfitnah orang-orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meremehkan, mengucilkan al-amirina bil ma'ruf wan nahiyina 'anil munkar, pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Penampilan orang ini menipu banyak orang. Bi kalimatin, wa ibaratin, dengan kata-kata dan bahasa-bahasa yang menimbulkan, yang tercium raihatun nifaq, bau kemunafikan. Penampilannya bagus, tapi kata-katanya tadi adalah kata-kata yang menunjukkan sebuah kemunafikan dan makar. Al-khadi'ah. Fala hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang saya muliakan, kalau sekarang termasuk mungkin dalam bentuk meme-meme gitu ya, yang dibuat karikatur-karikatur yang tujuannya adalah menghina, merendahkan para da'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilannya, penampilan orang baik-baik, penampilan. Ya. Tapi perilakunya, kata-katanya, tindak tanduknya adalah sikap munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di banyak ayat di berbagai surah, ketika menyebutkan tentang orang munafik, itu tidak menyebutkan tokoh-tokohnya, enggak disebutkan nama-namanya, tapi yang disebutkan adalah sifat-sifat
sifat-sifatnya, karakteristiknya. Sehingga umat ini bisa melihat orang-orang munafik dan bisa berhindar dari ciri kemunafikan sampai akhir zaman. Selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Maka kewajiban bagi kita adalah waspada dan hati-hati dari min haula, dari mereka itu. Dan segala tipu daya mereka dan makar mereka. Dan kewajiban bagi seorang muslim terlebih penuntut ilmu untuk menjelaskan segala makar mereka, segala tipu daya mereka. Bagaimana caranya? Cara yang paling agung untuk membatalkan segala tipu daya mereka adalah yang pertama mesti dengan nasihat. Kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk menjalankan sebagai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman yang tulus kita kepada kitab Allah. Ya, dan kita menasihati sama kaum muslimin. Ya. Dan bagusnya keislaman seseorang ketika dia melakukan hal itu. Dan yang paling dibenci, yang paling tidak disukai oleh orang-orang munafik adalah perkara nasihat ini. Perkara nasihat ini, perkara dakwah ini. Nah, ini yang paling berat bagi mereka. Maka di sini dikatakan kewajiban bagi setiap jiwa, bagi masing-masing kita untuk menoleh pada diri kita masing-masing, melihat diri kita masing-masing, memperhatikan diri kita masing-masing, sekaligus mengintrospeksi diri, muhasabah diri, Pak. Muhasabah diri. Enggak usah jauh-jauh, mungkin sejak masuk Zulhijjah, awal Zulhijjah sampai hari ini kira-kira apa amal soleh yang telah kita lakukan. Saya menarik kalimat yang ditulis oleh salah seorang ulama, kaum muslimin alhamdulillah tidak sedikit banyak di kalangan mereka ketika masuk awal Zulhijjah mereka semangat berpuasa sunat luar biasa, alhamdulillah. Karena itu termasuk dalam salah satu amal saleh. Namun masih belum terlihat, sangat sedikit bahkan nyaris terlupakan sebuah sunnah yang bahkan nas ayat menyebutkannya dan sejumlah athar dari para sahabat juga menyebutkan hal itu, yaitu zikrullah, takbir, tahmid, tahlil. Kita tidak terdengar kecuali di malam hari raya. Ini sebuah renungan juga. Nah, kita kan baru layak mendengar orang bertakbir ketika malam hari raya. Nah, padahal ada sunnah takbir mutlak. Ya. Nah, jadi suasana itu dulu ada ketika Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lain mereka menghidupkan sunnah itu. Suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar. Orang-orang yang mendengarnya pun mengikuti perbuatan beliau. Dan inilah menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat itu suatu sunnah yang tidak diingkari oleh yang lainnya. Hadirin yang saya muliakan, nah, ini sebuah contoh introspeksi diri. Kita masuk ke Zulhijjah, tapi suasana seperti sebelum ada Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan yang jamaah di sini sudah melakukannya.